Oke, baik, Pak Frey mulai rekam. Oke, sudah membaca ini ya, apa namanya? Modulnya sudah dibaca, dikerjakan ya? Insya Allah. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke. Kita mengulang pelajaran waktu kelas berapa ya? 3 atau 2 ya? Yang air berubah menjadi es, segala macam itu. 2 apa kelas 3 ya? Itu 3. Nah, tetapi kita ya, oke, matikan videonya ya. Oke, tapi kita hari ini akan membahas lebih jauh ya tentang perubahan wujud benda. Ya, sudah bisa lihat share screen Pak Priya? Belum, Pak. Tuh ya, sudah. Udah. Ya. Sudah. Pak, udah lihat. Oke, yang kalian ketahui tentang perubahan wujud benda itu misalnya seperti Air menjadi beku. air menjadi apa? Air menjadi beku. Batu meleleh. Nah, ya, Air menjadi es batu meleleh, air menjadi Air menjadi air. uap, menjadi es. Telur dimasak. Oke. Banyak sekali. Nah, kalau beli ternyata kadang-kadang kita sebel ya, kok berubah bendanya gitu. Tidak kita sengaja tiba-tiba berubah gitu. Tapi ternyata banyak sekali kegunaan. Ayo kita lihat satu-satu. Baik. Bentar. Oke. Nah, pertanyaannya, mengapa benda dapat berubah wujudnya? Mengapa? Kenapa kok Allah beri kesempatan kita mengubah wujud benda-benda itu? Ya, siapa yang tahu? bisa digunting, Pak. Hah? Ya, itu kegiatannya. Tetapi mengapanya? Digunting. Kayak kemarin ya kita sudah bahas, bisa digunting, ditekuk, gitu. Tetapi apa sih kegunaannya? Allah. Agar bisa menjadi hal-hal baru. Ya, betul sekali, menjadi hal-hal yang baru. Ya, tadi siapa tadi yang jawab ya? Faisal ya? Oke, baik. Puzzle. Nah, coba lihat sekarang Pak Frio punya gambar ini. Nah, ini adalah gambar ambang pasir besi. Pasir yang mengandung besi. Mengandung biji besi kan, Pak? Biji besi, betul. Pasir di tempat kita, di pasir yang bangunan itu juga ada besinya, tetapi kandungannya sedikit, jadi tidak efisien kalau dijadikan tambang ya. Lebih banyak pasirnya daripada besinya ya. Itu kan kalau magnet ditempelin ke situ kan banyak pasir yang nempel, Ya, toh, Pak. betul sekali. Dan lebih berat biasanya. Jadi lebih berat karena mengandung besi. Oke. Nah, ini kira-kira diapakan ini? Besinya dilelehkan. Nah, betul sekali. Dicairkan. Jadi pasir yang berupa padatan itu bisa dialirkan dengan cara dilakukan dilelehkan dulu, dipanasi dengan suhu yang sangat tinggi sampai berubah menjadi cairan. Ya, oke, baik. Lanjutnya. Nah, ini kemudian diapakan ini? Dicetak, betul sekali. Dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dicetak. Hasilnya nanti akan seperti ini. Apa ini? Lempengan besi. Lempengan besi. Ada juga orang yang membuat seperti ini. Pernah lihat seperti ini? Oh iya, benar. Gimana? Kalian sering lihat ini? Sering. Tukang bangunan itu ada. Di toko bangunan, bahan di dalam tembok kalian itu seperti ini ya, ada besi-besi bulat seperti ini. Ada lagi juga seperti ini. Gimana ini kira-kira? Oh, yang di sekolah, yang kantin di sekolah itu. Ya, bangunan kelas 4, kelas 3 itu pakai ini ya. Kelas 5 tidak, kelas 6 ya. Iya, namanya BIM ya. BIM. Nah, ada juga yang diubah lebih canggih, ini masih dasar. Tapi ada juga yang diubah menjadi ini. Ya, Mister Bean. menjadi mobil, betul sekali. Ya. Jadi bahannya sama. Ternyata bahannya dari pasir besi tadi.
tapi dicetak menjadi berbagai macam benda. Salah satunya adalah mobil yang dipakai oleh Mr. Bean. Dari mana Mr. Bean? Mr. Bean dari mana? Dari Inggris ya. Inggris. Oke. Nah, perubahan wujud yang lain ini. Ada perubahan wujud yang lain. Apa ini? Membusuk, kok membusuk. Kayu patah, Pak. Kayu yang patah, Pak. Bikin rayap kayunya. Patah. Ya, kayu yang semula kayunya kuat, kemudian dikena air terus menerus dia menjadi lapuk atau busuk ya, membusuk sehingga menjadi lemah ya, jadi lemah, kropos. Ini tidak hanya dimakan rayap tapi juga pembusukan ya, ada pembusukan. Makanya kalau rumah kalian bocor harus segera diperbaiki supaya kayunya tidak lapuk ya. Oh. Oke, ada juga ini. Apa ini? Jemuran. Arang. Ya, arang. Ini Kayu habis dijadiin terbakarnya. arang. Apu. Ya, dari kayu yang sudah dibakar sebagian itu. Ya. Terus ada juga ini. Apa ini? Ini berubah wujud juga kan? Membusuk. Betul sekali. Membusuk. Paus. Ikan paus membusuk ya. Paus. Paus membusuk. Bayangkan. Bangkai kecil loh. Bayangkan kalau misalnya benda-benda itu yang benda hidup ya, makhluk hidup mati tidak membusuk, apa yang terjadi? Bau bangkai. Pertama bau bangkai itu hasil dari bau pembusukan sebenarnya. Kalau misalnya tidak busuk, semua diawetkan begitu, apa yang terjadi? Diawetkan. Keras. Iya, dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang kita masih bisa melihat jenazah-jenazah bangkai dinosaurus, bangkai bangkai T-Rex, bangkai macam-macam ya. Makanya kita harus Bangkai Nabi Adam. Iya. Bangkai jenazah. Yang ini apa nih? Bangkai Ya, ini bom. Bom ya. Apa yang terjadi? Bom ya. karat. Karat. Kayaknya bom 50 kilo deh. Ya, kalian besok Pak, kapan hari besok kalau ketemu Pak Maria tunjukkan bedanya berkarat dengan berjamur. Kalau berkarat itu besinya menjadi mudah dicuil-cuil itu ya, dicuil-cuil kemudian mudah dipatahkan gitu ya. Tapi kalau masih berjamur seperti ada merah-merahnya, hilang. Nah, itu namanya masih berjamur, jamur besi. Ya, tanggal pas mau lewat kelas 3. Nah, betul sekali. Itu tanggal kelas 3 itu berkarat atau berjamur? Karat. Berkarat, sudah sampai bolong begitu ya. Oke, baik. Nah, jadi salah satu sebab kenapa benda itu dapat berubah wujud yaitu agar dapat dibentuk sesuai kebutuhan manusia, seperti kata Faisal tadi. Besi bisa menjadi bahan bangunan, bisa menjadi pisau, bisa menjadi mobil, bisa menjadi pesawat, menjadi roket, satelit, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu yang benda mati. Kalau benda hidup, kalau sudah rusak dan busuk, kemudian dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya. Seperti apa contohnya? Nah, menjadi pupuk. Menjadi pupuk kalau itu tanaman. Nah, kalau makhluk-makhluk purba menjadi atau makhluk-makhluk laut ya, fosil. Kemudian menjadi minyak bumi dan lain sebagainya. Ya, jadi Allah itu sangat luar biasa, sudah merencanakan segala sesuatunya sehingga bisa berputar kembali begitu ya, berputar kembali dari bumi dimunculkan, kemudian setelah rusak kembali lagi ke bumi, muter begitu terus sampai hari kiamat tiba tentunya ya. Oke. Bahkan nanti kalau hari kiamat yang sudah membusuk pun dibangunkan lagi ya. Kalau sudah hari kiamat, surat apa itu ya? Surat apa yang Al-Qari'ah. yang
jenazah dikeluarkan dalam bentuk yang aslinya itu loh. Ada kan surat apa itu? Al-Qiyamah apa? Baik ya, nanti dicek lagi di Quran terjemahnya. Ya. Nah, perubahan fisika dan kimia. Siapa yang sudah tahu ini? Di buku ada yang sudah green terapi itu sudah ketemu ya? Tahu. Nah, Tahu. oke. Yuk kita lihat. Apa yang dimaksud perubahan fisika? Minta tolong yang sudah masuk. Kemarin Pak Priyo lihat ada Irjin, ada Iza, ada apa ya? Ulfan, ada Ramzi, ada Abian. Apa perubahan fisika itu? Ada Isur juga. Itu bisa kembali lagi wujudnya. Bisa kembali semula. Nah, bisa kembali semula atau lainnya memiliki apa? Yang tetap apa? Sifatnya tetap. Sifatnya tetap ya. Memiliki sifat tetap. Nah, dan dapat kembali ke keadaan semula lagi. Ya. Artinya misalnya es batu dengan air dingin dengan uap air itu sifatnya sama, yaitu bahan dasarnya adalah air. Ya. Tetapi bentuknya berbeda. Es dari air bisa kembali menjadi es lagi. Sama-sama bisa kita minum. Ya, tidak ada perubahan sifat di situ. Nah, kalau perubahan kimia bagaimana? Kalau Nggak bisa kembali lagi ke wujudnya yang asli. Jadi Kembali wujudnya seperti semula. tidak bisa kembali ke keadaan semula. Kalau kertas atau kayu sudah dibakar, sudah tidak bisa menjadi lagi kayu. Oh, putus-putus ya? Putus-putus kah? Kayaknya sih tidak ada peringatan. Enggak. Lancar. Enggak, aku enggak, Pak. Kalau ada putus-putus biasanya di layarnya Pak Bro ada peringatan internet tidak stabil gitu ya. Oke, baik ya. Kalian harus ingat nih, mana yang perubahan kimia, mana perubahan fisika. Intinya adalah satu, fisika kuncinya adalah sifatnya sama. Kertas tetap kertas, air tetap air, kayu tetap kayu, besi tetap besi, gitu ya. Tetapi kalau perubahan kimia, sifatnya udah berubah sama sekali. Besi berkarat, besi yang kuat di pegangan tangga kelas 3, karena berkarat, odol gitu ya, patah. Atau kalau kalian suka ikut ayah ke bengkel, knalpot motor, knalpot mobil sering bolong gitu ya. Baik. Nah, ini di buku modul yang ada gambar-gambar itu. Yuk, Pak Priyo tunjuk ya, satu-satu. Yang kemarin masuk kelasnya Bu Winda sama Bu Rina siapa ya, Pak Priyo nggak lihat ya? Yang anak putrinya, anak putri dulu, anak putranya lebih banyak. Siapa? Yang kemarin masuk anak putri kelasnya Bu Rina, Bu Winda? Anak putri berarti Farah, Zelda, Amira, Nesa. Oke. Nesa, ini perubahan kimia fisika, Nesa. Oh, Irjin, boleh Irjin. Irjin yang muncul. Ya, apa? Nah, itu kemarin Bu Rina sempat membakar kertas ya. Yuk, yang 5B itu perubahan apa? Itu jadinya perubahan kimia. Kimia? Ya, betul. Perubahan kimia. Sebabnya kenapa? Kok kalian sebut perubahan kimia? Kalau dibakar tidak bisa kembali jadi kertas lagi, Pak. Betul sekali, ya. Betul sekali. Jadi pembakaran itu salah satu bentuk perubahan kimia. Udah. Oh, ini apa sih? Mana nih? Tunggu, Pak. Kamu nggak lihat ini? Fisika. Perubahan fisika. Kenapa? Kimia. Kimia apa fisika?
Fisika. 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 Pak Bel tanya dulu. Dengan tutup kertas. Yang menjawab kimia tadi siapa ya? Fatih, ya bukan? Zilda, Pak. Enggak, yang menjawab Fisika enak aja. Salah. yang menjawab kimia? Tadi Oke, salah tidak gak usah apa-apa. malu-malu. Tapi bisa menjelaskan Aku alasannya. kagak. Nanti kita bantu, ya. Jadi ini perubahan Pokoknya fisika ya. Kertas masih tetap kertas meskipun digunting, dijadikan bulat, dijadikan trapesium, dijadikan oval, gitu ya. Kertas origami ini ya ceritanya. Oke, baik. Selanjutnya, siapa tadi? Anak Putra, Faras Novel, Faras Yudar kemarin yang masuk ya? Faras Novel ya. Faras Novel ada? Ada Pak. Ada. Faras Novel. Ini apa, Val? Balonnya. Kenapa kok fisika? Karena gasnya bisa dikeluarin. Balonnya berubah bentuk tidak? Ya. Berubah bentuk. Tapi sifat balonnya? Up, ya. Nah, ini kayu yang dibakar tadi. Kalau ini? Yang F. Apa tadi? Kimia, betul sekali ya, Surya, kimia. Baik, selanjutnya. Siapa yang mau belajar kemarin ya? Kaisa. Kalau ini tadi udah dibahas. Nah, ini persis gambarnya tangga kelas 3. Iya. Saya nggak sengaja cari di internet malah persis gambarnya. Apa ini, Kaisa? Foto tangga. Yang kiri. Yang mana tangga? Apa? Perubahan apa? Ini. Kimia. Perubahan kimia, betul sekali. Ini berkarat. Kimia. Nah, salah satu cara mencegah karat adalah dengan di apa? Di apa ini? Dicat. Tapi harus dibersihkan dulu sampai kotorannya ya harus diamplas dulu bersih baru dicat. Ya, itu salah satu cara mencegah pembusukan, pengkaratan itu dicat. Ya, baik. Selanjutnya, nih, botol diberi lubang. Fisika. Iya, Fisika. Nah, tidak ada perubahan sifat tidak ada ya, dibolongin ya. Fisika. Oke, baik. Yang ini, pojok kiri atas. Kimia. Apa sih ini? Kimia. Proses apa ini? Tanah. Pembuatan kompos ya, pembuatan pupuk atau kompos itu proses kimia. Ya, pembusukan dari daun dijadikan tanah dengan cara dibusukkan. Ya, sifatnya sama sekali berbeda. Daun, misalnya daun bayam bisa dimasak, dimakan, tapi kalau kompos tidak bisa dimakan ya. Ada yang mau makan? Makanannya tumbuhan. Tumbuhan bentuknya kompos kan nggak ada ya. Kalau ini? C. Fisika. Nah, diapakan sini? Proses perubahan fisika diapakan? Fisika. Iya, diapakan ini? Dilipat. Ya, dilipat sifatnya tetap meskipun bentuknya menjadi burung kah, menjadi kapal kah. Nah ini kesukaan kalian nih. Hah? Kimia. Ya. Kimia, Pak. Kimia. Ini. Kalian mau makan telur yang mentah? Enggak. Mau makan telur mentah? Enggak kan? Nah, tapi setelah dimasak menjadi telur yang sangat lezat ya. Nah, ini perubahan kimia. Kalau fisika saja, kira-kira balik lagi dong ke kalau fisika masih mentah, nggak bisa dimakan ya. Baik.
Tuh. Ya. Nah, sekarang kita data yuk yang halaman 6 di buku. Ini sama. Kalian sudah membacanya? Di buku itu ada apa? Sifat-sifat Sifat-sifat benda padat. benda padat. Benda padat. Apakah itu? Ya, dari buku. Bisa tulis Pak Priyo, tulis aja. Benda padat salah satu wujud benda padat. Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Oke, Pak Priyo tulis ya. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat Apa? Untuk kalian katanya sudah menjawab. diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan Coba. seperti Sifat benda padat. 1. Bantu Pak Priyo. kamu dapat Dipegang. Dapat dipegang, Dapat diraba. atau diraba. Atau dipegang. atau dipegang, Dua. dapat memindahkannya, Hah? Dapat dapat dipindahkan, dipindahkan. dapat dipindahkan, Dapat dipindahkan. tanpa bentuk aslinya, 3. dapat dipindahkan tanpa benda padat yang ada di sekitarmu Ketiga apa? dapat diubah. Tidak bisa berubah bentuk. Bentuknya tetap. Ya, bentuknya tetap. Terus. Tanpa proses ya. Yang keempat ada lagi? Dapat diubah dengan beberapa perlakuan Nah, seperti dapat diubah bentuknya. diberi tekanan Itu dengan cara dilipat, dengan digunting, dipukul ya dan sebagainya. Banyak caranya. diberi panas, diberi tekanan. Digunting dan dipotong. Dibentuk, dapat dibentuk. Ya, dan sebagainya. Dan lain-lain ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak ada, Pak. Tidak ya. Ya kira-kira itu ininya. Apa namanya? Sifat-sifatnya. Oke. Kalau dipindah ke bulan kira-kira bentuknya tetap atau berubah? Tetap. Tetap ya. Jadi bentuknya tetap dimanapun tempatnya. Mau di kutub kah? Mau di bulan kah? Mau di Amerika, di Indonesia? Mengawang-awang. Ya. Namanya kelereng tetap kelereng. Betul sekali. Oke, sifat benda cair sekarang. Nah, ini agak seru ini. Siapa yang tahu? Menyesuaikan tempat. Satu. Menyesuaikan tempatnya. Bentuk menyesuaikan tempat. Nah, terus apa lagi? Sifat benda cair. Dari tinggi ke rendah. Mengalir dari Mengalir dari tempat tinggi ke tempat tinggi rendah. ke rendah. Apa lagi? Yo. Menggunakan kesegeraan. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Nah, mengisi rongga Kecil atau atau pori. pori-pori dan atau menembus ya, menembus lapisan tertentu ya. Misalnya apa? Kain misalnya ya, kain. Dan terus ada lagi? Wajahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir seluruh tubuhnya. Ya, bagaimana? Yang keras. Sudah baca belum? Jika wajahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wajahnya. Ya, ini mengisi rongga pori-pori menembus itu sama. Ada lagi enggak? Dan Oke. Satu lagi sifatnya. Kapiler. Apa itu? Kapiler. Apa itu? Kan air naik ke atas. Nah,
naik ke atas atau mengalir ke tempat yang lebih kering. Misalnya nih, kalian punya ember, diberi handuk di dalamnya. Sebagian yang kering ditaruh di luar. Nanti yang lama-lama lantainya menjadi ikut basah ya. Ya kan? Coba bayangkan. Nah, Pak Gambar nih. Airnya merambat. Nah, betul sekali. Misalnya nih, ini ember. Ini ada airnya nih. Ya, isi air. Ya. Kemudian kita letakkan handuk. Handuk nih. Ya. Lama-lama yang terjadi. Kalau semalaman begitu kan? Airnya akan merambat ke kayunya lalu. Ini lama-lama basah ya. Nah, ya kan? Semua menjadi basah. Kayak air Semua menjadi basah. Ya, terus ini menjadi tergenang gitu ya kadang-kadang ya. Nah, jadi basah. Air jadi basah. Nah, ini sifat kapiler. Jadi belum tentu airnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang tinggi. ada nggak memang? Jadi rendah. Misalnya kita punya misalnya nih apa namanya keret misalnya, keret nih, ya, keret. Ada air di begini kan, airnya akan mengalir. Nah, dari tinggi tempat rendah, tapi bisa juga dari rendah ke tempat yang tinggi, mengalir secara kapiler. Nah, ini sifat cairan. Cair. Oke, baik. Berkumpul jadi banyak. Iya. Oke. Selanjutnya. Kalau sifat benda gas, sifatnya bagaimana? Sifat benda gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya saat bernafas. Tuh. Bendanya bukan manusia. Tidak dapat dirasakan. Tidak dapat dilihat. Tidak dilihat tapi dapat dirasakan. Terlihat tapi bisa dirasakan. Dirasakan. Terus apa lagi? Dapat dicium. Ya, dirasakan itu dicium. Dirasakan itu dicium kah? Dibaui. Enggak tahu Pak, lupa. Ada lagi? Jika Ayo. Ayo, sifat gas bagaimana? Nggak bisa Pak, nggak bisa dilihat. Kalau balon yang ditiup, kalau diisi air dengan ditiup bedanya apa? Balon. Kalau misalnya ditiup itu lebih gede. tidak ada gas sama sekali. Kalau misalnya pakai air Lebih ringan. Lebih ringannya, benar ya. Aku gambarkan. Kalau balon diberi air, ya. Balon diberi air itu akan begini bentuknya. Ini ya, betul? Ini isi air. Keberatan, Pak. Nah, keberatan, betul. Arahnya ke bawah. Tapi kalau diisi udara, bentuknya bagaimana? Ke atas. Ini kan bedanya? Nah, bedanya apa ini? Lebih enteng sama lebih berat. Oh iya,
Kelebihannya lebih berat, ya. Oke, sebentar. Lagi Pak, boleh kasih gambar biar nggak bingung. Kalau ada gelas diisi air, airnya di mana? Kan, Mbak. Kalau gelas diisi air, airnya di mana? Di dalam Air di dalam wadahnya mengikuti Di bawah sini ya? tempatnya. bentuknya. Nah, di sini. Iya. Kasih tutup. Tutup Airnya di bawah. Tapi kalau udara bawah. dimasukkan ke dalam wadah ini, udaranya di mana? Di luar, di dalam, Di atas. Hah? Di di dalam tempat memenuhi tempatnya, Pak. Ya, Memenuhi tempatnya. Dari gas itu, makanya gas itu sulit dikendalikan karena dia pasti akan memenuhi ruangannya, gitu ya. Kalau air seperti ini, apalagi kalau benda padat cuma di pojokan aja kan? Nah, benda padat. Ya, Iya. gitu kan? Benda padat di pojokan saja, air menggenangi di wadahnya, gas memenuhi Yesus, tempat. memenuhi ruangan. Memenuhi ruangannya, betul sekali. Makanya kalau di kelas ada yang menumpahkan air, kan hanya di situ saja airnya tumpahnya ya. Misalnya Ya. di hanya izur menumpahkan air, ya airnya di sekitar izur saja. Tapi kalau ada yang nih ya, buang gas. Apa yang terjadi? Sebanyak Memenuhi ruangan. Menyebar. Seluruh kelas Menyebar. Iya, seluruh kelas bisa mabuk semua, mabuk berjamaah. Kalau kelasnya terbuka masih mending, Pak, daripada kelas tertutup. Iya, kan? Guys, nggak bisa dibentuk, Pak. Oke. Nggak bisa diubah bentuknya. Nah, ruangan mengisi seluruh kita mencegah gasnya tidak kemana-mana, ya, mengisi seluruh ruangan. Kemudian menekan ke segala arah. Betul sekali. Kalau air menekannya kemana? Kalau air hanya ke bawah. Kalau gas menekan ke segala arah. Ya. Ada lagi? Mengalir. Nah, mengalir dari. Ayo, siapa? Kalian pernah punya pasti di rumah ada tabung gas kan? Tabung gas itu isinya apa? Gas. Ya, gas. Yang masih berbuka ya. Masa isinya teh kan enggak ya? Tabung gas isinya gas. Mengalir dari ayo. Dari bawah ke atas ke bawah, Kanan Tekanan apa? tekanan udara Tinggi ke tekanan rendah. Ya kan? Asma mengalir dari tekanan tinggi. Makanya kalau kalian pencet apa ban sepeda kalian, semula banyak keras menjadi kempes kan? Karena tekanan di dalam ban itu menjadi tekanan tinggi, kemudian mopos menjadi tekanannya rendah. Jadi sama. Ya, tuh 4 benda gas, gitu ya. Oke, baik. Nih. Nah, sekarang, oke, yuk kita masuk lagi ke yang ini. Ya, siapa yang bisa menentukan sifat benda yang mana nih? Menempati segala ruangan, menempati ruangan. di ruang itu gas. Ada? menempati Baik. Apa gas? nomor 1 gas. Nomor 1 gas. Oke, Pak Priyo sengaja ini yang nomor 1 Pak Priyo ini kan menempati ruangan. Oke. Menekan segala arah, menekan ke segala arah. Gas. Ya, gas. Memiliki bentuk dan volume yang tetap.
Padat. Padat. Dapat melarutkan benda-benda. Cair. Dapat diraba. Padat. Gas. Dapat diraba. Dapat Gas. Padat, bisa diraba. Cair juga dapat diraba ya. Tapi gas tidak. Memiliki bentuk yang berubah-ubah. Cair. Gas? Gas? Ya. Gas berubah. Gas. Sudah ya. Gas Dapat cair. menyusut dan mengembang. Menyusut dan mengembang dengan mudah. Gas ya, sifatnya gas. Contohnya balon tadi, mengembang, menyusut. Dapat meresap melalui celah yang sangat kecil. Nomor 8. Air sama gas. Air. Cair sama gas. Gas. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Cair. Nomor 10. Oke, pertanyaan nih. Nomor 11. Nanti kan baik pertanyaan Pak Bri. Tidak terlihat, ya, tidak terlihat, tapi juga tidak dirasakan keberadaannya. Apa itu? Gas. Kalau gas kan dirasakan keberadaannya ada kan? Kita bisa bernafas, nggak ada gasnya, nggak kelihatan. Tidak terlihat, tapi tidak dirasakan keberadaannya. Menguap. SETAN, Pak. Di bendanya tidak terlihat, SETAN. Tidak terlihat tapi dapat tapi juga dirasakan. tidak dirasakan keberadaannya. Wah, Itu panas ya. sih. Jawabannya ada 2. 1, virus, ya kan? Virus itu tidak dirasakan, tidak terlihat, tapi tidak. Yang kedua, keluarga virus itu ya, ada virus, ada bakteri, ada macam-macam. Yang kedua adalah namanya adalah makhluk gaib. Tidak terlihat. Ya. What is this? Kita tidak usah bahas itu. Kita benda-benda. Orang-orang tertentu saja yang tahu. Itu menurut dia. Menurut agama kita tidak bisa. Orang tidak bisa melihat. Ya, baik. Ya, nah. Perubahan fisika, bagaimana panas dan kalor berperan dalam perubahan fisika? Ini gambarnya agak kabur ya. Yang sebelah kiri apa kira-kira gambarnya? Iya, Pak. Ini adalah gambar es batu. Ya, ini air. Kalau dari es batu menjadi air namanya apa? Mencair. Air. Kalau yang kuning namanya? Membeku. Nah. Oke, sekarang Pak Bria tanya dulu. Ada yang tahu kalor itu apa sih? Panas. Tahu. Ya. Panas. Kalor itu sama dengan panas, tapi yang sebenarnya dimiliki berbeda. benda. Ya. Kalor itu sebenarnya bentuk energi. Ya. Kalau panas itu temperatur itu panas. Ya. Berapa? Kamu merasa apa yang kamu rasakan sekarang? Wah, panas sekali. Itu bukan kalor sekali, bukan. Panas ya panas. Suhunya panas, ya suhunya tinggi. Suhunya 38 derajat, oh panas. Bukan berarti kalornya 38. Ya. Nah, kalau supaya es batu itu menjadi air diapakan? Es batu Cairin. Iya, caranya bagaimana? Biar cepat. Supaya cepat. Dipanaskan. Nah, yang merah itu adalah dipanaskan. Memerlukan kalor, betul sekali. Jadi ke arah sana itu memerlukan kalor. Mentega panaskan menjadi mentega cair. Ya. Mentega cair dipanaskan terus di atas penggorengan, lama-lama menjadi uap ya. Uap mentega kan. Nah, menteganya uap sampai habis gitu ya. Nah, yang merah-merah ini adalah diberi kalor, memerlukan kalor, dia menyerap
Ya. Oke. Nah, ini kalian sudah hafal lah. Kalau dari gas menjadi cair namanya apa? Dari gas menjadi cair. Mengembun. Dari gas menjadi padat namanya menggeristak. Kalau yang merah ini apa nih? Dari padat menjadi uap. Nyublin. Contohnya apa? Konfirmatorus. Kapur barus, betul sekali. Ada lagi? Dari padat menjadi gas? Harus pakai baju dress code bagus loh. Dari padat menjadi gas. Kan Kalau seperti ini kan bajunya. dari padat menjadi gas, contohnya itu loh, pengharum ruangan, apa namanya? Yang pengharum ruangan yang parfum ruangan yang Oh ya, tahu. yang dibungkus plastik itu apa namanya? Stella. Nah, kayak Stella. Plastiknya pernah ada kayak gitu, Pak. Iya kan? Habis ya lama-lama ya. Cair menjadi Ya. gas menjadi. Oke, baik. Itu terakhir ini sama dengan tadi ya. Nah, ini yang lebih jelas tapi tidak ada gambarnya. Nah, ini gas menjadi uap. Hafal kalian ini? Hafal ya, insya Allah ya, dihafalkan. Nanti kalau Pak Pura tanya, kalau dari gas menjadi cair, apa namanya? Gas menjadi cair. Mengembun. Mengembun. Kalian bisa menangkap uap air yang di udara? Bisa? Tidak. Oh, gampang. Tapi kalian tidak sadari. Nih, lihat. Siapa yang bisa membantu Aprio menggambarkan bagaimana cara membuat gas menjadi cairan? Ini. Udara yang dingin, Pak. Nah, Mengembun ini loh. itu Lihat. berarti kayak gas jadi dingin. Pak Prio punya gelas. Pak Prio beri es batu. Ya, Apa yang terjadi berikutnya? kayak ada embunnya, Pak. Di sini kan ada embun-embunnya ya. Ada airnya. Ini air dari mana? Air yang bernama cair, Pak. Udara dinginnya, Pak. Apakah dari es yang keluar? Kan udah ada embunnya tuh, Pak. Terus Ini dari udara yang ada di sekitar kita ini loh. Udara yang di sekitar kita kan ada titik-titik air. Nah, karena didinginkan, maka dia akan nempel di sini. Namanya mengembun. Jangan dikira embun yang di sekitar gelas itu dari sini, bukan ya, tapi dari udara di sekitarnya. Sekitarnya kan ada uap airnya, ya enggak? Nah, uap air di sekitarnya. Betul sekali. Ya, di sekitar kita ini ada uap air, makanya kita sering sumuk, gitu kan? Karena ada uap air di sekitar kita. Jadi untuk pagi ini belum. Oke, baik. Itu ada pertanyaan sampai di sini? Ya, setelah ini nanti kalian mengerjakan tugas di halaman, halaman mana ya? Percobaan sendiri, percobaan mandiri ya. Percobaan halaman apa? Percobaannya halaman 8. Nah, ini nih percobaan ini. Nah, 8 betul sekali. Oke. Silahkan ditemani orang tua boleh karena ini memakai panas ya, kecuali yang sudah biasa menggunakan ada memasak air. informasi lagi nanti kira-kira bisanya kapan? Bagaimana? Ada suara lain? Bagaimana, Gun? Halaman 8 ya. Ini ada double. Percobaannya udah sering, Pak. Oke. Nah, Biasa, Pak. Enggak. Terus air oke. doang. Ya, silakan dibuat di ini, di mana namanya, di modulnya ditulis, kemudian nanti silahkan di foto hasilnya dimasukkan ke GC ya, kesimpulannya. Gampang ini lah, ya. Fotonya dikirim kemana, Pak? Ke GC ya hasilnya, di foto dikirim ke GC. Oke.
Pak, cerem tuh apa, Pak? Ini loh ceret. Ceret Dulu teman. Yang kalau Ceret. bahasa Teko. Teko. nah kalau Teko, bahasa teko. Indonesia, nah, kalau bahasa Indonesia namanya ceret. Ini Indonesia. Ipot. Ya. Kalau Jawa namanya ceret. Ceret. Nah, kalau teko beda lagi. Kalau teko tidak untuk memasak, tapi Untuk itu, Pak. Minuman. Minum, Pak. untuk menyajikan, Untuk minum, ya. Pak. Menyajikan, kan? Untuk teh. Ya, untuk menyajikan teh bisa, air bisa, ya. Tuh, teko tidak untuk dimasak sebenarnya. Ya, oke. Ya, baik, itu dulu yang Pak Pri sampaikan. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif. Pak Pri kembalikan ke Bu Rina. Silakan Bu Rina. Ya, terima kasih Pak Priyo. Nah, gimana? Asik ya belajarnya ya. Tentang perubahan wujud benda sebenarnya sudah dipelajari sejak kelas 1 ya. Tapi mungkin kelas 1 itu hanya mencair dan membeku dan menguap mungkin ya. Nah, ternyata sampai di kelas 5 kalian sudah harus hafal dan paham, terutama paham ya, tentang 6 istilah yang tadi perubahan fisika ya, yang ada segitiga yang bolak-balik dari mulai mencair, membeku, dan keempat teman lainnya. Nah, tadi juga sudah disampaikan tentang perubahan kimia dan perubahan fisika. Kemarin teman-teman yang ikut green terapi juga sudah praktik ya, apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak menguap begitu saja lalu hilang, tetapi bisa kita ingat dan kemudian nanti tugasnya bisa dikerjakan mandiri di rumah. Oke, sebelum ditutup, Bu Rina ingatkan kembali pekan ini ya, kan kemarin kita sudah sepakat ya semester 2 berarti untuk tugas-tugasnya harus lebih baik dari semester 1. Jika kalian merasa tugas-tugas semester 1 sempat menumpuk sampai akhir mau rapotan baru disetor, nah yuk kita perbaiki bareng-bareng, terutama pekan ini ya. Pekan ini ada berapa tugas, Nak? Pantun, lalu kemarin pangkur. Apa tadi tentang percobaan cerek. Atau kan sudah selesai semua, begitu ya. Silakan kalian bisa memanfaatkan waktu dengan sebaiknya. Pekan depan tidak ada lagi tugas yang belum dikerjakan, begitu? Oke. Ya, baiklah teman-teman. Bu Rina, Sudah ya? nanya tuh untuk laporannya yang percobaan tadi ditulis di modul. Iya, sudah disediakan pertanyaan di modul, kalian percobaan dulu baru mengisi laporan yang ada di modul. Gitu ya. Oh iya, kemudian ketika mengirimkan tugas ke GJ, kan difoto, harapannya bisa terlihat jelas entah itu tulisan atau gambar yang kalian foto ya. Jadi Bapak Ibu guru mengoreksinya bisa lebih mudah. Gitu ya. Sudah cukup? Ya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman dan Bu Guru hari ini. Kita tutup pertemuan kita pada pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Oh iya, maaf Bu Winda, suaranya kecil nggak dengar. Maaf, silakan Bu Winda. Teman-teman yang mengikuti GJ pekan depan. Halo, terdengar nggak suara Bu Winda? Dengar, Bu. Teman-teman yang mengikuti GT pekan depan, kita kan jadwalnya crafting. Minta tolong mulai sekarang disiapkan alat-alat untuk craftingnya. Jadi semua siapkan sendiri ya. Gunting, penggaris gitu ya, kemudian lem ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan crafting ya. Kita
akan membuat-buat sesuatu. Jadi nanti tidak saling meminjam, ya. Kita minimalisir kontak barang-barang dengan teman yang lain, ya, daripada nanti harus didesinfektan terus-menerus, ya. Itu ya teman-teman. Terus nanti yang ikut GT jangan lupa membawa kalau di kelas 5A bawa mangkuk kecil atau piring kecil ya teman-teman, karena hari ini masih akan cooking. Ya itu saja Bu Rina, silahkan kalau mau ditutup. Ya, teman-teman, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.